Di saat Anda tidur, Tuhan bekerja, tapi hanya mereka yang tahu cara menyiapkan malam yang akan melihat pintu mujizat dibuka. Shalom semuanya. Apa jadinya kalau tidur Anda malam ini bisa menentukan pintu berkat Anda besok? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengetahui 5 kebiasaan kecil sebelum tidur yang bisa mengubah malam gelap menjadi ladang mujizat. Sebab surga selalu menantikan keputusan Anda, bahkan sebelum Anda memejamkan mata. Kebiasaan yang pertama, saat Anda mengoreksi hari Anda dengan mata Tuhan, bukan mata Anda sendiri. Adalah Yakub yang sedang berbaring di tanah gersang dengan batu keras sebagai bantalnya, menandakan bahwa dia lagi susah hidupnya. Dia adalah seorang pelarian, dihantui rasa bersalah karena telah menipu ayahnya dan ketakutan karena dikejar saudaranya Esau. Tidak ada yang menyenangkan dalam kondisi itu. Tidak ada tawa maupun rasa tenang. Hanya ada malam yang sunyi dan tanah yang dingin. Namun, justru di saat itulah Tuhan datang. Yakub bermimpi melihat sebuah tangga yang menjulang dari bumi ke surga, dan para malaikat Tuhan naik turun di atasnya. Lalu Tuhan berdiri di atasnya dan berbicara, "Aku Tuhan, Allah nenek moyangmu, Abraham dan Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Bayangkan, dalam keadaan gagal, takut, dan sendirian, Tuhan tidak meninggalkannya, bahkan justru memberikan janji terbesar dalam hidupnya. Mengapa? Karena Yakub dalam kekalahannya tidak membela diri. Dia tidak menyangkal kegagalannya. Dia menerima malam itu sebagaimana adanya, tanpa topeng. Dan itulah kuncinya. Mengoreksi hari Anda dengan mata Tuhan artinya melihat kegagalan Anda tanpa membela diri dan tetap percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan Anda. Maka malam ini, sebelum Anda tidur, lakukan ini. Ambil selembar kertas. Tulis satu kesalahan Anda hari ini, sekecil apapun. Tulis juga satu kebaikan yang Anda lakukan, sekecil apapun. Lalu ucapkan dalam hati, "Tuhan, terima kasih. Dalam kekuranganku, Engkau tetap berkarya. Aku tidur di atas janjimu, bukan di atas rasa takutku." Letakkanlah Alkitab di samping bantal Anda. Biar malam Anda menjadi seperti malam Yakub. Bukan sekedar waktu tidur, tapi fondasi bagi mujizat ilahi yang akan mengubah masa depan Anda. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Mungkin Anda merasa malam ini kosong, tapi siapa bisa mencegah kalau Tuhan mau ada di situ? Dan besok pagi Anda bisa bangun dengan janji baru dari surga. Itulah kebiasaan pertama, yakni tentang evaluasi diri. Sekarang lanjut ke kebiasaan yang kedua. Saat Anda mengutip ayat sebelum tidur, Anda sedang mendirikan perisai rohani. Di tengah malam yang gelap,
Di saat seluruh dunia tertidur lelap, ada satu kekuatan yang tetap terjaga, yakni firman Tuhan. Bagi Daud, ketika ia dikejar untuk dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom, kata-kata dari Mazmur menjadi jubah perlindungan di atas tubuhnya yang lemah. Mazmur 3 ayat 6 berkata, "Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku." Lihat, tidur dalam kondisi yang diancam maut, tapi tetap bisa bangun dengan damai. Itu bukanlah hasil keberanian manusia. Itu hasil dari kuasa firman Tuhan. Firman yang Anda ucapkan sebelum tidur bukan hanya kata-kata. Itu adalah medan gaya rohani. Seperti perisai transparan berkekuatan kosmik dari Tuhan yang sanggup melindungi pikiran dan roh Anda dari serangan gelap, mimpi buruk, ataupun gangguan roh jahat. Rasakan ketenangan seperti seorang bayi yang dijaga langsung oleh mata Tuhan yang tidak pernah terpejam. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Maka malam ini sebelum Anda tidur, pilih satu ayat malam. Contoh ayat Amsal 3 ayat 24. Apabila engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ucapkan ayat itu 3 kali perlahan sebelum memejamkan mata. Jika mau, Anda bisa merekam suara Anda, membaca ayat-ayat favorit, lalu memutarnya sebagai nyanyian perlindungan pribadi saat tidur. Karena firman yang diucapkan di malam hari bukan hanya mengusir mimpi buruk, tetapi juga menanam benih mujizat yang mengundang hadirat Tuhan untuk melingkupi tidur Anda dengan damai surgawi. Itulah kebiasaan kedua, yakni tentang perlindungan Tuhan. Sekarang lanjut ke kebiasaan yang ketiga. Saat Anda memaafkan musuh dalam gelap, Anda sedang membuka pintu berkat dari Sang Terang. Ada sebuah hukum dunia roh yang tidak bisa diabaikan, yakni pengampunan mendahului mujizat. Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 25, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu." Memaafkan bukan berarti mengabaikan rasa sakit. Memaafkan adalah menyapu bersih lantai hati Anda, supaya tidak ada sampah rohani yang menghalangi datangnya jawaban doa Anda di keesokan harinya. Bayangkan ini, setiap sakit hati, dendam, dan kekecewaan itu seperti karat yang mengunci pintu berkat Anda. Bayangin mau buka pintu berkat, tapi macet pintu itu. Tapi ketika malam ini Anda membisikkan, "Aku lepaskan pengampunan kepada," sebut nama-nama itu, "ya Tuhan." Maka karat itu mulai luruh dan pintu berkat mulai terbuka. Jadi malam ini lakukan langkah sederhana. Buat daftar yang diberi judul "Musuh untuk diampuni malam ini." Tulis nama mereka, lalu satu persatu coret namanya sambil berdoa. "Aku memilih mengampuni. Tuhan, Engkaulah
yang membalasnya. Selanjutnya, tapi kalau Anda siap saja, ini ada langkah radikal. Kirimkan pesan pendek ke mereka, atau cukup kirimkan emoji sederhana. Tanda bahwa hati Anda sudah melepaskan damai. Karena saat Anda mengampuni dalam gelap, Tuhan langsung menyiapkan berkat dalam terang. Luar biasa. Itulah kebiasaan ketiga, yakni pelepasan. Sekarang lanjut ke kebiasaan keempat. Saat Anda menulis permintaan dan melupakannya, Anda sedang memberi Tuhan ruang untuk bekerja. Inilah rahasia untuk dapat melihat keajaiban dari Tuhan terjadi, yakni ketika kita berhenti mengkhawatirkan doa-doa kita dan mulai mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saat Elia berdoa minta hujan, ia tidak panik. Meski langit tetap cerah, tapi ia mengucap syukur lebih dulu. Dan lihat, di balik awan kecil sebesar telapak tangan yang muncul itu, mujizat besar mulai bergerak. Ini bisa dibaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 41-45. Jadi inilah cara mempraktekkan rahasianya. Adalah ketika Anda menulis permintaan, Anda lalu menyerahkan kepadanya. Anda sedang berkata kepada Tuhan, "Aku percaya Engkau bekerja bahkan saat aku tidur." Jadi malam ini, coba lakukan. Buat dan cari satu kotak yang diberi nama kotak doa tidur. Tuliskan permintaan Anda, lalu lipat kertas itu dan masukkan ke dalam kotak. Bisikan perlahan, "Tuhan, kuserahkan keinginanku ini kepadamu." Suatu hari nanti, ambillah satu kertas lama yang doanya sudah terkabul dan ucapkan syukur. Ingatlah, setiap permintaan yang Anda lepaskan di malam hari akan kembali kepada Anda dalam bentuk jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Itulah kebiasaan keempat tentang tindakan iman. Sekarang lanjut ke kebiasaan terakhir, kebiasaan yang kelima. Saat Anda mengucap syukur atas hal kecil, Anda sedang menyetel alarm mujizat besok pagi. Banyak orang mengira mujizat hanya turun untuk perkara besar, tapi rahasia kerajaan Allah justru tersembunyi dalam syukur atas hal-hal kecil. Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan, sesuatu yang jelas tidak cukup untuk ribuan orang. Namun syukurnya mengubah tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Begitu juga dengan Anda. Ketika Anda mengucap syukur atas nasi yang gosong tapi masih bisa dimakan, atas kemacetan yang membuat Anda melambat dan terhindar dari kecelakaan, atas hujan yang membasahi jalanan, Anda sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk melipat gandakan berkat-Nya pada keesokan hari. Bayangkan Tuhan tersenyum seperti seorang ayah
yang menerima coretan gambar sederhana dari anak kecilnya, namun menyimpannya dengan bangga karena kasih yang ada di baliknya. Rasa syukur membuat Tuhan senang. Jadi malam ini sebelum tidur, sebut 3 hal kecil yang patut disyukuri. Misalnya, terima kasih Tuhan karena listrik hari ini tidak mati. Terima kasih Tuhan karena saya bisa tertawa di tengah tekanan. Terima kasih Tuhan karena sendal saya tidak putus. Ucapkan syukur sambil mematikan lampu dan rasakan alarm mujizat sudah disetel untuk membangunkan Anda esok pagi. Jadi kebiasaan terakhir ini adalah tentang mengucap syukur. Luar biasa. Haleluya. Amin. Maka sebagai pengingat, setiap malam adalah kesempatan emas. Sebab saat dunia memejamkan mata, surga justru mulai bekerja. Dengan mengoreksi hari dari sudut pandang Tuhan, mengutip ayat sebagai pelindung, memaafkan musuh dalam gelap, menyerahkan permintaan dalam iman, dan mengucap syukur atas hal kecil, Anda sebenarnya sedang membangun medan gaya alam roh yang mengundang hadirat Tuhan untuk berdiam bersama Anda. Malam ini bukan sekedar istirahat. Malam ini adalah persiapan untuk mujizat esok pagi. Karena ingatlah, ketika Anda tidur dengan iman, Tuhan bekerja tanpa batas untuk kebaikan yang terbaik bagi Anda. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.